Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang media audio. Saya Siti Khadijah sebagai pemateri pertama, kemudian Mia Audina sebagai pemateri kedua, dan terakhir Ayu Amalia sebagai pemateri ketiga. Yang pertama, peran dan karakteristik media audio. Peran media audio adalah sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan pengetahuan, atau sebagai media untuk memfasilitasi penyampaian isi dan pesan pembelajaran. Karakteristik media audio ini adalah menggunakan unsur suara. Dalam aktivitas belajar, penggunaan program audio sudah sangat tepat untuk digunakan dalam melatih pemahaman terhadap informasi dan pengetahuan yang disampaikan. Contoh bentuk fisik program audio yaitu piringan hitam, compact disc audio, dan kaset audio. Media audio dapat berisi rekaman tentang beraneka ragam dan jenis sumber suara, seperti suara manusia, suara binatang, suara musik, dan suara yang terdapat di alam dan lingkungan sekitar. Ragam dan jenis suara tersebut dapat digunakan untuk memperoleh dan mempelajari informasi dan pengetahuan sesuai dengan keperluan. Media audio dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan kegiatan komunikasi informasi dan ilmu pengetahuan, seperti mendokumentasikan pidato seorang pemimpin atau ahli. Media audio kerap digunakan untuk merekam pidato, pandangan, dan pendapat seorang pemimpin atau ahli tentang suatu isu atau pengetahuan. Merekam diskusi panel tentang suatu topik atau bahasan dalam seminar. Kita sering melihat seseorang merekam hasil seminar dan diskusi panel. Hasil dari rekaman tersebut dapat dipelajari kembali oleh peserta. Menyajikan rangkuman informasi dan pengetahuan secara verbal. Merekam hasil wawancara. Program audio juga dapat digunakan untuk membuat rangkuman hasil wawancara yang dilakukan terhadap seorang narasumber yang berkaitan dengan isu topik tertentu. Menjelaskan secara verbal prosedur untuk mengerjakan suatu kegiatan. Walaupun kerap dipandang kurang efektif, media audio sering digunakan untuk menjelaskan prosedur atau proses melalui unsur verbal. Cara ini sangat bermanfaat khususnya bagi penyandang disabilitas tunanetra, dan melatih keterampilan seseorang dalam memahami informasi yang disampaikan melalui kata-kata. Medium audio biasanya digunakan untuk tujuan melatih dan mengembangkan kemampuan seseorang dalam mendengar dan memahami informasi dan pengetahuan yang dikomunikasikan melalui unsur suara. Media audio telah digunakan secara luas untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada individu atau kelompok pemirsa. Media ini merupakan media yang cukup populer untuk digunakan dalam mempelajari dan menjelaskan informasi dan pengetahuan tertentu, khususnya bahasa dan seni. Saya Audina akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang keunggulan dan keterbatasan media audio. Yang pertama, kita akan membahas tentang keunggulan media audio. Heinrich dan kawan-kawan 1990 mengemukakan beberapa keuntungan yang dapat diperoleh pemirsa dalam menggunakan media audio, yaitu 1. Relatif murah. Medium audio merupakan medium yang relatif murah jika digunakan untuk menyebarkan pengetahuan dan informasi khususnya yang bersifat verbal. Pada jenis media audio tertentu seperti kaset audio, pemakainya dapat merekam dan menghapus informasi yang ada di dalam media tersebut. Untuk merekam dan menghapus informasi yang ada di dalam sebuah kaset audio, pemakai perlu menggunakan peralatan tambahan yaitu alat perekam kaset audio atau yang disebut dengan istilah audio tape recorder. Untuk dapat merekam dan memanfaatkan informasi yang ada di dalamnya, pemirsa memerlukan perangkat lunak atau software yang relatif mudah diperoleh yaitu kaset audio. Media audio sama efektifnya jika digunakan untuk keperluan belajar secara kelompok maupun secara individual.
2. Fleksibel dan mudah digunakan. Pemirsa yang menyandang disabilitas dan tidak memiliki kemampuan membaca dapat mempelajari pengetahuan dan informasi dan pengetahuan yang diperlukan melalui program audio. Program audio dapat memberikan pengalaman berbahasa lisan pada pemakainya. Dalam program dramatisasi terhadap pesan-pesan lisan dapat dilakukan melalui program audio. 3. Bersifat portabel. Medium audio juga memiliki karakteristik lain, yaitu bersifat ringkas dan mudah dibawa atau portabel. Medium ini dapat digunakan sesuai dengan kemampuan dan kesukaan dari pemakainya. Medium audio tertentu dapat dengan mudah digandakan sesuai dengan jumlah atau kopi yang diinginkan. Tentunya kita harus memperhatikan hak cipta dan dari produser program audio tersebut. Selanjutnya tentang keterbatasan medium audio. Selain mempunyai keunggulan, media audio juga mempunyai keterbatasan. Di antaranya 1. Fixed pace. Pesan dan informasi disampaikan dalam kecepatan dan urutan yang tepat. Hal ini disebut dengan istilah fixed pace. Perkembangan teknologi pada media audio yang berlangsung sangat pesat seperti saat ini telah memungkinkan pengguna dapat mengulang atau mempercepat penyampaian pesan atau informasi yang dikomunikasikan melalui medium audio. Selanjutnya, komunikasi satu arah. Medium audio dapat dipandang sebagai medium komunikasi satu arah. Medium ini memiliki potensi interaktif yang sangat minimal. Minimnya potensi interaktif merupakan akibat dari sulitnya pemirsa untuk memberikan umpan balik atau feedback terhadap informasi dan pengetahuan yang diperoleh. Upaya untuk mengatasi kelemahan ini dapat dilakukan melalui pemberian bahaya penyerta atau bahan suplemen yang diperlukan dalam proses belajar kepada pemirsa. Bahan penyerta ini biasanya berupa media cetak yang berfungsi sebagai petunjuk belajar atau learning guide bagi pemirsa untuk memperoleh pengetahuan dan informasi yang terdapat pada medium audio. Selanjutnya, efektif dalam menjelaskan informasi dan pengetahuan tertentu secara verbal. Tidak semua informasi dan pengetahuan dapat ditayangkan melalui media audio. Penggunaan media audio kerap dilakukan dengan menyertakan media cetak. Informasi utama ditayangkan melalui media audio atau sebaliknya. Kombinasi penggunaan media audio dan media cetak kerap terbukti dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada khalayak. Terakhir, memerlukan tempat penyimpanan khusus. Medium audio memerlukan tempat penyimpanan khusus yang bebas dari kondisi panas dan debu. Kondisi panas akan merusak pita pada kaset audio. Debu akan menempel dan membuat suara yang ditayangkan menjadi tidak bersih. Kondisi di atas dapat menjadi pengganggu atau noise ketika medium digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Amalia. Di sini saya akan menjelaskan ragam dan bentuk media audio. Media audio yang digunakan untuk merekam informasi dan pengetahuan dalam bentuk suara memiliki 4 jenis yang beragam, yaitu piringan hitam, pita open reel, kaset atau audio, compact disc atau CD. 1. Piringan hitam. Semua jenis informasi suara, mulai dari suara manusia, suara hewan, seperti burung, serangga, suara mesin, dan suara angin atau air, dan masih banyak lagi informasi suara yang lainnya, dapat direkam ke dalam piringan hitam. Kedua, yaitu pita open reel. Pita open reel ditemukan pertama kali pada tahun 1946. Untuk memakainya diperlukan adanya 2 buah rel atau lingkaran, yang satu berisi pita program yang akan didengar dan yang lain merupakan rel kosong untuk menampung pita yang telah diputar. Bentuk fisiknya menyerupai film dengan ukuran lebar 16 mm. Yang ketiga, kaset audio. Kaset audio menggunakan angka penunjuk atau counter yang dapat memberi informasi untuk menemukan bagian dari program yang kita ingin didengarkan.
Counter ini terdapat pada alat pemutar dan perekam audio atau tape recorder. Sayang sekali, counter ini seringkali tidak akurat untuk digunakan. Yang keempat yaitu compact disc atau CD. Teknologi compact disc telah memberikan kontribusi yang besar sebagai medium untuk memperoleh hiburan, ilmu pengetahuan, dan informasi. Secara fisik, CD berbentuk lingkaran yang lebih kecil daripada ukuran piringan hitam dan berwarna keperakan. Medium ini memiliki garis tengah atau diameter sekitar 12 cm. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan jenis media audio. Pertama, piringan hitam. Kelebihan dari piringan hitam yaitu 1. Pemilihan bagian yang akan didengar dapat secara mudah dilakukan, murah, dan memiliki variasi program yang luas. Kelemahannya yaitu tidak praktis memakainya, mudah tergores, mudah rusak jika terkena panas. Kedua yaitu pita open reel. Kelebihan dari pita open reel ini yaitu tidak mudah rusak, mudah disimpan, pita yang rusak dapat diperbaiki dan mudah diedit. Kelemahannya yaitu pemilihan bagian program yang akan didengar sukar ditentukan. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan jenis media audio. Ketiga yaitu kaset audio. Kelebihan dari kaset audio yaitu bentuknya simpel dan mudah dibawa. Dan kelemahan dari kaset audio yaitu kualitas kejelasannya kurang karena dapat merekam noise secara tidak sengaja. Keempat, compact disc atau CD. Kelebihan dari compact disc ini yaitu sangat kuat, memiliki kejelasan yang tinggi, tidak ada noise, dapat mencari data dengan mudah. Dan kelemahan dari compact disc atau CD ini yaitu hanya untuk playback dan harganya yang mahal.